Bayangkan sebuah desa yang damai, tiba-tiba berubah menjadi neraka. Semua orang gempar karena kemunculan seorang janda cantik yang tampak lembut, namun menyimpan dendam begitu besar. Konon, siapapun yang pernah menyakitinya atau keluarganya, akan merasakan hukuman mengerikan. Desa yang dulu tenang kini dipenuhi bisikan, bayangan, dan jeritan misterius. Siapakah janda cantik ini sebenarnya? Apa yang membuatnya begitu menakutkan? Dan siapa yang menjadi korban pertamanya? Jangan sampai kalian melewatkan kisah penuh intrik, misteri, dan balas dendam ini, karena semuanya akan terungkap hingga akhir, dan kalian tidak akan percaya dengan siapa nasib terakhir menimpa. Assalamualaikum, sahabat OG2. Selamat datang kembali di channel OG2. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasan pemirsa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah horor terbaru kami. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan banyak rezekinya, berkah barokah, lancar selalu, sehat selalu dan selamat dunia akhirat, amin. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Desa Sukamaju, yang biasanya damai dan tenteram, mendadak berubah menjadi sorotan bisik-bisik penduduk ketika sebuah mobil hitam tua memasuki jalan desa yang berdebu. Jalanan yang biasanya sunyi itu kini dipenuhi anak-anak yang berlari ke pinggir, ibu-ibu yang menutup pintu rumahnya dengan cepat, dan para bapak yang berhenti dari aktivitasnya untuk menatap sosok yang turun dari mobil itu. Sosok itu adalah Ratna, seorang janda cantik yang wajahnya memancarkan kesedihan mendalam, namun matanya yang hitam berkilau memiliki aura dingin dan menakutkan. Rambut panjangnya yang lurus menutupi sebagian pipinya, dan pakaian serba hitam yang ia kenakan seolah menelan cahaya sekitar, membuatnya terlihat seperti bayangan hidup di tengah teriknya siang. Ia turun perlahan dari mobil, memegang tas kulit coklat tua dengan tangan gemetar tipis, namun aura dinginnya menyebar begitu luas hingga membuat beberapa orang yang menatapnya tanpa sadar mundur beberapa langkah. Seorang anak kecil, yang sedang bermain di pinggir jalan, menatap Ratna dengan mata terbelalak. Ia menjerit dan berlari kepada ibunya. "Ibu, ibu, ada wanita aneh, matanya merah," teriak si anak. Ibu itu menatap ke arah Ratna dan menggenggam tangan anaknya dengan kencang. "Diam, nak. Jangan macam-macam. Itu cuma wanita, entahlah siapa dia," jawabnya sambil menunduk. Beberapa warga dewasa juga mulai berbisik-bisik. "Siapa dia? Kenapa tiba-tiba datang ke desa kita? Dengar-dengar, katanya janda dari kota sebelah, tapi kenapa pakai baju hitam semua? Menakutkan sekali," komentar seorang bapak yang sedang duduk di depan warung kopi. Ratna berjalan pelan menyusuri jalan desa yang berdebu, setiap langkahnya terdengar nyaris sempurna, seakan ada irama misterius yang mengiringi langkahnya. Suasana mulai terasa aneh. Ayam yang biasanya berkokok, kini terdiam. Angin sepel-sepel yang lewat membuat rambut Ratna menari, dan aroma harum yang lembut namun menyesakkan perlahan menyebar di udara. Ia berhenti di depan rumah tua di pinggir desa, rumah yang sudah lama kosong dan dianggap angker oleh warga. Pintu rumah tua itu terbuka sedikit oleh angin, menimbulkan bunyi berdecit yang mengiris telinga. Ratna menatap rumah itu dengan tatapan sendu, lalu menunduk sambil meletakkan tas kulitnya di atas tanah. Dengan lembut, ia membuka pintu, dan seketika aroma dingin menyebar ke halaman rumah. Seorang pemuda desa, bernama Budi, yang penasaran melihat Ratna dari kejauhan, berbisik kepada temannya. Lihat, dia masuk ke rumah tua itu. Aneh sekali, kenapa kita belum pernah dengar nama itu?" Temannya menggeleng. "Aku juga nggak tahu, tapi lihat matanya, serem banget. Jangan dekat-dekat." Setelah memasuki rumah tua itu, Ratna membuka tas kulitnya dan mengeluarkan sebuah buku hitam tua, tebal dan berdebu. Ia duduk di kursi kayu yang reyot, membuka halaman-halamannya dengan hati-hati, dan matanya mulai menyapu setiap nama yang tertulis di sana. Di setiap halaman terdapat catatan tentang orang-orang yang pernah menyakitinya, menghinanya, atau menyakiti keluarganya di masa lalu. Ratna menutup mata sejenak dan menarik napas panjang. Sebuah senyum tipis muncul di bibirnya, namun senyum itu bukanlah senyum kebahagiaan. Senyum itu dingin, penuh dendam yang terpendam lama,
seperti bara api yang menunggu untuk dinyalakan. Di luar rumah, penduduk mulai memperhatikan gerak-gerik Ratna dari jauh. Beberapa dari mereka yang nekat mendekat merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Mereka mundur perlahan, dan seorang ibu tua berbisik kepada tetangganya. Hati-hati, anak muda, mata janda itu, ada sesuatu yang tidak biasa. Jangan sampai kalian masuk ke rumahnya. Konon katanya, rumah itu sekarang milik arwahnya sendiri. Malam mulai menjelang. Ratna menyalakan lilin di sekeliling rumah, menerangi wajahnya yang pucat namun mempesona. Setiap bayangan yang terpantul di dinding seakan bergerak sendiri, menari mengikuti gerakan tangannya. Ia menulis catatan tambahan di buku hitamnya, menyebut nama-nama tertentu yang pernah menyakiti keluarganya. Tiba-tiba, pintu rumah terdengar berdecit lagi. Ratna menoleh perlahan. Tak ada siapapun di sana. Tapi suara langkah kaki yang berat terdengar di luar rumah. Jantung penduduk yang mengintip dari balik jendela berdegup kencang. Mereka menahan napas, takut jika mendekat. Ratna berdiri, menatap keluar jendela, matanya menyorot ke arah desa. Aura dingin semakin menyebar, dan kabut tipis mulai melingkupi halaman rumah tua itu. Ia berbisik pelan, seakan berbicara kepada diri sendiri atau entitas yang lebih tinggi. Waktunya mereka merasakan sakit yang sama seperti aku dulu. Di jalan desa, beberapa penduduk yang memberanikan diri bertanya-tanya satu sama lain. Kau dengar bisikannya? Ya, tapi aku nggak berani lihat langsung, rasanya bulu kudukku merinding. Di malam pertama itu, desa Sukamaju belum sepenuhnya mengerti siapa Ratna sebenarnya. Tapi satu hal yang pasti, kedatangannya telah menimbulkan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setiap orang mulai merasa bahwa desa mereka tidak akan pernah sama lagi. Ratna bukan sekadar janda biasa. Ia adalah bayangan dendam yang hidup, siap mengubah ketenangan desa menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Dan di sudut rumah tua, Ratna menutup buku hitam itu, menatap ke langit malam, dan tersenyum tipis. Seakan mengirim pesan kepada desa. Mulai malam ini, tidak ada yang aman. Malam itu, desa Sukamaju berubah menjadi lautan kegelapan. Lampu-lampu jalan yang biasanya hangat dan menyala kini padam satu persatu, seolah ada energi misterius yang melingkupi desa. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma basah tanah yang baru diguyur hujan sore, tetapi ada aroma lain. Harum aneh yang membuat kepala pusing dan tubuh gemetar, seperti sesuatu yang hidup di udara menatap setiap orang. Rumah tua di pinggir desa, tempat Ratna menginap, kini tampak lebih menakutkan. Bayangan pepohonan menari-nari di dindingnya, digerakkan oleh cahaya lilin yang redup di dalam rumah. Dari jendela yang terbuka setengah, terdengar suara-suara aneh, bisikan lembut namun menusuk, seperti suara anak-anak yang menangis, bercampur dengan gemerisik kain dan langkah yang tak terlihat. Di rumah seorang penduduk, Budi, pemuda yang sebelumnya mengintip kedatangan Ratna, duduk di ruang tamu bersama teman-temannya, gemetar. Ia menunduk ke lantai kayu sambil memegang cangkir teh hangat yang kini terasa dingin. "Dengar, kau dengar itu?" bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar. Temannya, Tono, menatap ke arah jendela gelap. "Ya, itu datang dari rumah Ratna, apa-apaan itu?" Di luar, suara tangisan terdengar makin keras. Tidak hanya satu, tetapi banyak tangisan. Tangisan perempuan, anak-anak, bahkan suara laki-laki yang tersedak-sedak. Budi merinding, menutup telinganya, namun suara itu tetap menembus pikirannya. "Ini bukan manusia normal," gumam Tono dengan napas tersengal. Di rumah tua, Ratna duduk bersila di lantai, dikelilingi lilin-lilin yang menyala. Cahaya lilin memantul di matanya, menimbulkan kilatan merah yang dingin dan menakutkan. Ia menutup mata sejenak, menundukkan kepala, lalu mulai membisikkan kata-kata yang tak dimengerti oleh orang biasa. Datanglah, rasakan sakit mereka." Suaranya lirih tapi penuh dendam. Seketika, lampu-lampu di desa padam total. Kegelapan menyelimuti jalanan, dan hanya ada cahaya lilin dari rumah tua Ratna yang terlihat dari kejauhan. Penduduk mulai keluar dari rumah masing-masing, sebagian dari rasa penasaran,
sebagian dari ketakutan, dan sebagian mencoba lari. Namun begitu mereka melangkah, mereka merasa seperti ada tangan tak terlihat menahan langkah mereka, membuat kaki terasa berat dan kaku. Seorang ibu tua, Ibu Sari, yang tinggal dekat rumah Ratna, gemetar menatap jendela rumahnya. Astagfirullah. Allahu Akbar, jangan dekati itu, dia bukan manusia biasa. Tetapi beberapa pemuda yang nekat, termasuk Budi dan Tono, memutuskan untuk mendekat. Mereka ingin melihat sendiri apa yang terjadi. Setiap langkah mereka terdengar bergema di jalan yang sepi, tapi suara langkah mereka dibalas oleh suara lain. Langkah yang tak seharusnya ada, mengikuti mereka, semakin dekat. Ketika mereka hampir sampai di halaman rumah tua, tiba-tiba suara tangisan berhenti. Hening yang mencekam memenuhi udara. Mereka menahan napas, menatap rumah itu dengan ketakutan yang mencekam. Ratna muncul di jendela lantai 2, matanya menatap mereka. Sekejap saja, cahaya lilin memantul di iris matanya, menimbulkan kilatan merah menyala. Budi menelan ludah, suaranya gemetar. Bu Ratna, apakah kau? Ratna mencondongkan kepala, senyum tipis terlukis di bibirnya. Jangan ganggu malamku, ini peringatan pertama. Suaranya lembut namun menusuk ke hati, seperti pisau dingin yang menyayat jiwa. Di jalan desa, penduduk lain melihat bayangan samar keluar dari rumah tua. Bayangan itu melayang, menari di udara, lalu menghilang begitu saja. Suara bisikan terdengar di kepala setiap orang, berulang kali. Datang, rasakan, rasakan. Beberapa warga yang nekat masuk ke rumah Ratna merasakan hawa dingin menusuk tulang. Lilin-lilin yang ada di dalam rumah seakan bergerak sendiri, bayangan Ratna menari di dinding, dan suara-suara tangisan semakin menggema. Salah seorang pemuda menjerit, "Astagfirullah, lepaskan aku, ada sesuatu, jangan lihat itu." Ratna menutup buku hitamnya, menatap ke arah penduduk yang berani mendekat. Sebuah aura merah tipis mulai muncul di sekelilingnya, dan kabut tipis mulai menutupi halaman rumah. Setiap langkah Ratna di dalam rumah menimbulkan bunyi yang tak seharusnya terdengar, seperti ratusan kaki berjalan di lantai kayu tua. Di tengah malam, suara aneh berubah menjadi bisikan kata-kata yang hampir bisa dipahami. "Kau yang menyakiti keluargaku, kau akan merasakan." Penduduk yang mendengar bisikan itu terdiam, bulu kuduk merinding. Tidak ada yang berani menatap langsung jendela rumah tua itu. Mereka merasakan ada sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan, sesuatu yang lebih dari manusia biasa. Budi dan Tono akhirnya terpaksa mundur, kaget melihat bayangan merah bergerak cepat di luar rumah. Ratna muncul di halaman, meski pintu dan jendela tertutup. Aura mistisnya sudah membuat mereka tak bisa bergerak. Suara angin bercampur tangisan dan bisikan, membuat setiap penduduk merasa tubuhnya berat, seperti ada beban tak terlihat menekan dada mereka. Ibu Sari menunduk sambil berdoa keras, suaranya hampir tertelan oleh bisikan misterius. "Ya Allah, lindungilah kami, jangan biarkan malam ini menjadi akhir kami." Tetapi Ratna, di dalam rumah, tersenyum dingin. Ia menutup matanya sejenak, membayangkan wajah-wajah orang yang dulu menyakitinya, dan secara perlahan, dendam itu mulai berubah menjadi kekuatan yang bisa dirasakan semua orang di desa. Sejak malam itu, setiap kali ada orang mendekati rumah tua, bisikan misterius terdengar, dan cahaya lilin yang redup bergetar sendiri, seperti menandakan bahwa rumah itu kini telah menjadi pusat energi dendam Ratna. Desa Sukamaju yang damai kini berubah menjadi tempat penuh ketakutan. Dan malam pertama Ratna sudah cukup untuk membuat penduduk merasa bahwa kedatangannya bukan sekadar kebetulan. Ia adalah bayangan dendam hidup, menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan balas dendamnya satu persatu. Dan Ratna, di balik jendela rumah tua itu, menatap desa dengan mata yang berkilau merah tipis di kegelapan malam, sambil berbisik, "Mulai malam ini, kalian semua akan mengerti rasa sakitku." Desa Sukamaju belum pulih dari malam-malam penuh bisikan misterius sejak kedatangan Ratna. Namun malam ini, sesuatu yang lebih mengerikan siap terjadi. Ratna, dengan langkahnya yang tenang namun tegas, memulai babak pertama dari balas dendamnya.
Target pertamanya adalah Pak Slamet, seorang pejabat desa yang dulunya bersikap kejam terhadap keluarga Ratna, membuat ayahnya kehilangan pekerjaan dan ibunya meninggal dalam kesedihan yang mendalam. Pak Slamet, yang kini sudah lanjut usia, sedang duduk di ruang tamu rumahnya. Lampu-lampu digantung lemah, dan kipas angin berdecit menambah suasana tegang. Ia menatap jam dinding dengan wajah cemas. Beberapa hari terakhir, ia mendengar bisikan-bisikan aneh di rumahnya, terutama malam tadi ketika suara tangisan terdengar dari luar. Ia mencoba menenangkan diri. Ah, itu pasti angin, atau imajinasiku saja, gumamnya, meski jantungnya berdetak cepat. Tiba-tiba, lampu padam. Hanya ada cahaya bulan yang menembus jendela. Pak Slamet menelan ludah dan mencoba menyalakan korek api untuk melihat sekeliling. Namun sebelum ia berhasil, terdengar suara langkah di halaman depan, berat, lambat, tetapi pasti. Ia menoleh, dan di ambang pintu, berdiri Ratna, tubuhnya diselimuti kabut tipis merah samar. Matanya yang berkilau dingin menatap langsung ke arah Pak Slamet. Pak Slamet gemetar, suaranya hampir tak terdengar. Ratna, kau, apa maksudmu datang ke sini? Ratna melangkah pelan, setiap langkahnya terdengar jelas di lantai kayu tua. Suara detak jarinya seakan menyatu dengan detak jantung Pak Slamet yang cepat. Ia tersenyum tipis, dingin, dan tanpa berkata banyak, membalik halaman buku hitam yang ia bawa dari rumah tua. Cahaya lilin yang ia bawa memantul di dinding, memunculkan bayangan menyeramkan yang bergerak sendiri. Dulu kau menghancurkan keluargaku, membuat ayahku kehilangan harga diri, membuat ibuku menangis di malam-malam panjang, dan kini, kau akan merasakan apa yang telah kau lakukan. Suara Ratna lirih tapi menusuk jiwa, membuat Pak Slamet menunduk tak berdaya. Pak Slamet mencoba membela diri, suaranya bergetar. Ratna, aku sudah menyesal, aku tidak tahu, aku minta maaf. Namun Ratna tidak peduli. Dengan gerakan lembut, ia meletakkan tangan di atas buku hitamnya, dan cahaya merah mulai memancar dari buku itu, mengelilingi Pak Slamet. Suara tangisan terdengar memenuhi rumah, bergema di dinding dan lantai. Pak Slamet merasakan hawa dingin menusuk tulang, jantungnya terasa berhenti sebentar, dan keringat dingin menetes di wajahnya. Ia berlutut, gemetar. Astagfirullah, ya Allah, ampunilah aku benar-benar menyesal. Tetapi Ratna hanya tersenyum tipis, tatapannya tetap dingin. Ia menutup mata sejenak, mengingat kembali saat keluarganya dihina dan disakiti. Energi dendamnya kini mengalir deras, kuat, dan nyata. Pak Slamet merasakan tubuhnya ditarik ke tanah, seperti terjerat oleh kekuatan tak terlihat. Di luar rumah, beberapa penduduk yang berani mengintip dari jendela melihat cahaya merah yang memancar dari rumah Pak Slamet. Bayangan Ratna tampak melayang, dan sesekali ia menatap ke arah penduduk yang mengintip dengan senyum tipis yang menakutkan. Sementara itu, di rumah Pak Slamet, suara tangisan semakin keras, berganti dengan bisikan yang terdengar seperti 1000 orang yang berbicara sekaligus. Rasakan sakitnya, rasakan penderitaannya, rasakan dendamku. Pak Slamet merintih keras, tubuhnya gemetar hebat, dan suara-suara misterius itu memenuhi seluruh rumah. Ia mencoba melarikan diri, tapi seolah ada tangan tak terlihat menahan langkahnya. Ratna hanya mengangkat tangannya, dan cahaya merah dari buku hitamnya bergerak mengikuti gerakan tangannya, semakin memperkuat tekanan pada Pak Slamet. Lihat apa yang kau lakukan pada keluargaku, Ratna berbisik, hampir seperti mantra. Dan tiba-tiba, lantai di bawah Pak Slamet retak seolah mencengkeram kakinya. Ia menjerit, tubuhnya tak bisa bergerak, hanya bisa menatap Ratna dengan mata penuh penyesalan dan ketakutan. Di luar rumah, Budi dan Tono yang mengintip dari balik pohon terdengar berbisik panik. Ya Allah, apa yang terjadi di rumah Pak Slamet? Lihat, cahaya merah itu, dan, bayangannya, dia bergerak sendiri. Jangan dekati. Aku rasa ini bukan lagi urusan manusia biasa, ini supranatural, jawab Tono dengan suara gemetar. Di dalam rumah, Ratna menutup buku hitam itu, dan aura merah memudar perlahan. Pak Slamet terjatuh di lantai, kelelahan dan gemetar hebat,
Wajahnya pucat pasi. Ia sadar bahwa dendam Ratna bukan sekadar ancaman, ia benar-benar bisa melaksanakan hukuman yang tak bisa ditolak. Ratna menatap Pak Slamet sekali terakhir. Suaranya lembut, tapi dingin seperti es. Ini baru permulaan, kau dan mereka yang pernah menyakitiku, semuanya akan merasakan rasa sakit yang sama, atau lebih. Pak Slamet menunduk, tidak mampu berkata apa-apa lagi. Ia merasakan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Tubuhnya gemetar, jantungnya terasa seperti berhenti sejenak, dan ia menyadari satu hal, kedatangan Ratna bukan kebetulan. Ia adalah balas dendam yang hidup. Di halaman rumah, Ratna berdiri sejenak, menatap bulan malam yang menembus kabut. Angin berhembus kencang, rambut hitamnya berkibar, dan cahaya lilin dari rumahnya sendiri tampak seperti nyala api merah yang memisahkan malam itu dari siang yang damai sebelumnya. Di desa, orang-orang mulai berbisik, beberapa menangis, beberapa ketakutan. Pak Slamet, aku dengar tangisannya, aku takut, kata seorang ibu kepada anaknya yang bersembunyi. Penduduk mulai menyadari satu hal, Ratna bukan sekadar wanita janda biasa. Ia adalah manifestasi dendam yang nyata, dan setiap langkahnya adalah ancaman bagi siapapun yang pernah menyakiti keluarganya. Malam itu, Desa Sukamaju merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Suara tangisan, bisikan misterius, dan aura merah dari buku hitam Ratna meninggalkan bekas trauma di hati setiap orang yang melihatnya. Dan Ratna, setelah memastikan balas dendam pertamanya tuntas, menatap desa dengan senyum tipis. Ini baru permulaan. Malam-malam berikutnya akan lebih mengerikan. Kabar tentang malam mengerikan yang menimpa Pak Slamet menyebar cepat di Desa Sukamaju. Sejak fajar menyingsing, seluruh penduduk tampak panik dan gelisah. Jalan-jalan desa yang biasanya ramai oleh pedagang dan anak-anak kini sunyi, hanya terdengar gemerisik daun dan suara ayam yang tampak cemas. Orang-orang yang masih berani keluar rumah menatap ke arah rumah tua Ratna, di pinggir desa, dari jarak jauh. Kabut tipis menyelimuti halaman rumah itu, dan cahaya lilin dari jendela lantai 2 berkelap-kelip, meski matahari sudah meninggi. Seolah-olah malam itu tidak ingin pergi, meninggalkan kesan horor yang tetap menghantui desa. Beberapa warga mulai mengorganisir diri. Seorang pemuda, Tono, berlari ke tengah desa, mencoba berteriak agar penduduk tetap tenang. Kita harus waspada. Jangan panik. Tapi jangan juga mendekat ke rumah itu. Serunya, napas tersengal. Namun sebagian besar penduduk menutup rumah rapat-rapat. Pintu digembok, jendela ditutup, dan bahkan anak-anak dikurung di dalam kamar dengan orang tua menjaga mereka. Ibu-ibu menangis sambil memeluk anak-anak mereka, gemetar menatap bayangan di luar. Allah, lindungi kami, jangan biarkan dia datang ke sini. Doa seorang ibu sambil menundukkan kepala. Di tengah kekacauan itu, terdengar langkah berat di jalan desa. Bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan, membuat orang-orang mundur ketakutan. Beberapa anak yang nekat menengok dari celah jendela menjerit ketakutan, menggenggam tangan orang tua mereka. Ratna muncul di halaman rumah tua, berdiri di tengah kabut tipis. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin, pakaian hitamnya tampak menyatu dengan kegelapan. Matanya yang memancarkan dingin dan dendam kini menatap langsung ke arah desa. Sebuah aura merah samar menyelimuti tubuhnya, dan penduduk yang melihat dari jauh merasa jantung mereka tercekat. Seorang penduduk tua, Pak Hadi, berbisik pada tetangganya. Ini bukan wanita biasa, lihat mata dan bayangannya, dia seperti arwah hidup. Beberapa pemuda yang lebih berani mencoba menghampiri, membawa tongkat dan obor untuk menghadapi Ratna. Di depan rumah, mereka berhenti, jantung berdebar, tubuh gemetar, dan pandangan mereka tertumbuk pada cahaya merah yang memancar dari rumah tua itu. Tono menahan napas, berkata pada teman-temannya, "Kita harus hati-hati, jangan sampai terjerat apapun yang ada di sana." Di dalam rumah tua, Ratna duduk di lantai, membuka buku hitamnya. Ia mulai membacakan nama-nama orang yang pernah menyakiti keluarganya, dengan suara lirih tapi penuh dendam. Setiap kali namanya disebut, angin berhembus kencang,
membuat lilin-lilin bergetar dan bayangan menari liar di dinding. Suara tangisan terdengar dari sudut-sudut rumah, seolah rumah itu dipenuhi roh-roh yang menunggu perintah Ratna. Di desa, bisikan mulai terdengar di jalan-jalan sempit. Datang, rasakan, rasakan dendamku. Penduduk yang mendengar bisikan itu gemetar hebat, beberapa bahkan pingsan karena ketakutan. Orang-orang mulai berlari masuk ke rumah, menutup pintu, dan menggembok semuanya. Namun kabut merah dari rumah Ratna menyebar pelan ke seluruh desa, menembus celah-celah pintu dan jendela, membuat hawa dingin menusuk ke dalam rumah. Seorang ibu, Ibu Sari, berlari ke rumah tetangga sambil memeluk anaknya. Kita harus berdoa, hanya doa yang bisa melawan ini, jangan lihat dia, jangan mendekat. Di halaman rumah tua, Ratna berdiri, menatap penduduk yang ketakutan. Ia mengangkat tangan, dan cahaya merah dari buku hitamnya menyebar, membentuk bayangan-bayangan menyeramkan yang tampak hidup. Bayangan itu melayang ke arah desa, membuat orang-orang menjerit dan berlari ke rumah masing-masing. Budi dan Tono yang berani mencoba mengintip dari balik pohon, terdiam ketika melihat bayangan menyeramkan bergerak sendiri. Mereka berbisik panik. Ya Allah, lihat itu, bayangan, bergerak sendiri, dia bukan manusia biasa. Jangan coba mendekat, ini supranatural. Jawab Tono. Di tengah kekacauan, terdengar suara teriakan Pak Slamet dari rumahnya yang hancur oleh aura dendam Ratna malam sebelumnya. Suara itu bergema di seluruh desa, membuat orang-orang semakin panik. Ampun, aku. Teriaknya, namun terdengar seperti tercekik di udara, dan suara itu perlahan menghilang dalam kabut merah yang menelan desa. Ratna menatap desa dengan senyum tipis. Ia berbisik pada dirinya sendiri, suara lirih tapi tajam. Mereka harus tahu, mereka semua harus merasakan apa yang aku rasakan, ini baru permulaan. Penduduk mulai menyadari bahwa kedatangan Ratna bukan sekadar misteri biasa. Ia adalah bayangan dendam hidup yang dapat menembus ketenangan desa, menyerang siapapun yang pernah menyakiti keluarganya. Desa yang biasanya damai kini berubah menjadi tempat penuh ketegangan dan ketakutan. Dan setiap orang mulai berpikir, apakah mereka akan menjadi korban berikutnya? Malam semakin gelap, kabut merah masih menyelimuti desa, suara bisikan terdengar di jalan-jalan sempit, dan cahaya lilin dari rumah tua Ratna tetap berkelap-kelip, seolah menandakan bahwa kegelapan yang dibawa janda cantik itu belum akan pergi. Beberapa pemuda mencoba menyusun strategi. Kita harus cari cara, tapi jangan lawan dia sendiri. Ada kekuatan yang lebih dari manusia di sini, kata Tono. Kalau kita tidak segera menemukan cara, mungkin desa ini tidak akan pernah kembali damai, jawab Budi dengan napas tersengal. Ibu Sari menunduk sambil berdoa keras. Ya Allah, lindungi kami, jangan biarkan dendamnya menyebar ke seluruh desa. Ratna, berdiri di halaman rumah tua, menatap desa yang gemetar ketakutan, dan angin malam membawa kabut merah ke setiap rumah, menandai bahwa malam ini, desa Sukamaju telah resmi menjadi medan teror Ratna. Dan di sudut rumah tua itu, Ratna tersenyum tipis, menatap langit malam, berbisik. Besok, dendamku akan semakin nyata, dan tak ada yang bisa menghentikanku. Sejak kedatangan Ratna, desa Sukamaju tidak pernah sama. Penduduk hidup dalam ketakutan, terutama setelah malam-malam penuh bisikan misterius dan aura merah dari rumah tua. Namun tidak semua orang menyerah pada ketakutan. Ibu Sari, wanita paruhbaya yang terkenal bijaksana di desa, memutuskan untuk mencari jawaban atas semua kengerian ini. Ia merasa bahwa dendam Ratna bukan sekadar balas dendam pribadi, melainkan sesuatu yang lebih besar, terkait masa lalu yang terlupakan. Di siang yang suram, Ibu Sari pergi ke gudang tua di rumahnya sendiri, mencari kotak kayu tua yang sudah lama disimpan. Debu beterbangan ketika ia membuka penutupnya, namun di dalamnya terdapat catatan-catatan lama keluarganya yang menyimpan rahasia panjang tentang sejarah desa. Dengan tangan gemetar, ia menemukan sebuah buku lusuh yang berisi nama-nama dan catatan peristiwa yang terjadi puluhan tahun lalu. Ia membuka halaman demi halaman, matanya membesar ketika membaca.
Catatan itu menceritakan bagaimana keluarga Ratna pernah menjadi korban zalim dari pejabat desa, termasuk Pak Slamet. Ayah Ratna, seorang kepala desa muda waktu itu, menolak menerima suap dan memperjuangkan hak rakyat kecil. Namun para pejabat yang korup, termasuk Pak Slamet, merencanakan penghancuran keluarga itu. Ibu Sari membaca dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Mereka dibunuh, ayahnya dipenjara, ibunya disakiti hingga meninggal, dan Ratna kecil harus menyaksikan semuanya. Air mata menetes di pipinya. Ia menutup buku sejenak, menghela napas panjang. Rasa iba dan empati mengalir deras, tetapi rasa takut juga tidak kalah besar. Ia menyadari bahwa Ratna yang kini datang ke desa bukan hanya wanita cantik biasa. Ia adalah saksi hidup dari ketidakadilan yang pernah terjadi, dan dendamnya berakar dari luka masa kecil yang belum pernah sembuh. Ibu Sari segera berlari ke rumah tetangganya, Pak Hadi, untuk menceritakan penemuannya. Pak Hadi, kau harus dengar ini. Ratna, keluarganya, mereka, dizalimi, semua ini karena pejabat desa, termasuk Pak Slamet. Teriak Ibu Sari sambil menundukkan kepala, napas tersengal. Pak Hadi terdiam, wajahnya berubah pucat. Ia memegang dahi, mencoba memahami. Ini menjelaskan segalanya, bisikan, cahaya merah, ketakutan warga. Ratna, dia bukan sekadar dendam pribadi, dia membawa luka masa lalu seluruh keluarganya. Di malam harinya, Ratna duduk di rumah tua, membuka buku hitamnya, memandang ke langit gelap, dan mengingat kembali hari-hari kelam itu. Ia menulis nama-nama pejabat desa yang dulu menyakiti keluarganya, termasuk Pak Slamet, Pak Hadi, dan beberapa nama lain yang kini berkuasa. Dengan setiap goresan tinta, aura dendamnya semakin kuat, dan rumah tua seakan hidup dengan energi masa lalu. Tiba-tiba terdengar suara langkah di halaman rumahnya. Ratna menoleh, dan cahaya lilin memantul di wajahnya yang pucat namun mempesona. Di luar, beberapa penduduk mencoba mendekat, termasuk Ibu Sari yang memegang catatan lama keluarga Ratna. Ia berbisik, penuh rasa takut namun juga tekad. Ratna, aku tahu semua, aku tahu apa yang terjadi pada keluargamu, aku tidak akan menyakiti, aku ingin menolongmu. Ratna menatap Ibu Sari dari jendela. Senyumnya tipis, dingin, namun ada kilatan haru yang terselip sekejap di matanya. Ia menurunkan cahaya lilin, dan bayangan rumah tua menari di dinding. Jadi, seseorang akhirnya mengerti, bisiknya, lirih namun penuh emosi. Ibu Sari masuk ke halaman rumah tua, hati-hati. Ia menunjukkan catatan itu. Ratna, lihat ini, semua catatan lama ini bukti bahwa keluargamu dizalimi, bukan salahmu, dendammu, bisa dimengerti. Ratna menerima catatan itu, tangannya gemetar saat menyentuh kertas yang usang. Ia menunduk, menutup mata, dan sejenak menangis. Suara tangisannya lembut, namun tetap penuh dendam. Mereka yang menyakiti keluargaku, harus merasakan sakit yang sama, atau lebih. Di desa, penduduk mulai menyadari bahwa ketakutan mereka bukan tanpa sebab. Mereka yang menentang Ratna dulu, terutama pejabat desa yang korup, kini menjadi target dendam yang nyata. Cahaya lilin dari rumah tua Ratna tampak semakin terang, seolah menandai bahwa malam ini, rahasia kelam telah terungkap dan balas dendam akan semakin tak terelakkan. Pak Slamet, yang masih trauma dari serangan Ratna sebelumnya, mendengar kabar tentang catatan lama ini. Ia gemetar, tubuhnya lemas. Ia sadar bahwa dendam Ratna bukan sekadar fiksi. Ini adalah kebenaran yang menimpa keluarganya, dendam yang tertunda puluhan tahun. Ia mencoba menundukkan kepala, menutup pintu rumah, dan berdoa dalam hati. Ya Allah, ampunilah aku menyesal, aku tidak ingin mati di tangannya. Sementara itu, Ratna menatap ke desa yang kini mulai panik. Dengan catatan lama di tangannya, ia tahu siapa target berikutnya. Setiap langkahnya direncanakan dengan hati-hati, penuh perhitungan, dan dendam yang tak terbendung. Di malam itu, kabut merah menyelimuti desa, suara tangisan terdengar dari rumah tua, dan lilin-lilin di halaman menari mengikuti bayangan Ratna.
Penduduk desa menahan napas, sadar bahwa rahasia kelam telah terungkap, dan balas dendam Ratna akan segera memasuki babak berikutnya. Ratna tersenyum tipis, menatap bulan malam yang pucat. Sekarang, semuanya akan tahu, dendam ini nyata, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Malam itu, desa Sukamaju merasakan kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kabut merah pekat menyelimuti setiap sudut jalan, pepohonan bergoyang sendiri seakan menari mengikuti aura dendam Ratna. Lampu-lampu jalan padam total, dan hanya cahaya bulan pucat yang berusaha menembus kabut. Namun bulan itu tampak redup, seakan takut menatap apa yang terjadi di desa. Ratna berdiri di halaman rumah tua, membuka buku hitamnya. Aura merah pekat menyelimuti tubuhnya, sementara bayangan-bayangan menyeramkan menari di halaman. Ia menatap desa dengan mata memancarkan dendam. Suara tangisan terdengar dari jauh, dan bisikan misterius bergema di jalan-jalan sempit. Penduduk desa yang berani mencoba keluar rumah segera menyesal. Budi dan Tono, dua pemuda yang sebelumnya mengintip rumah Ratna, kini terperangkap di tengah jalan. Mereka gemetar hebat melihat kabut merah menyelimuti desa, dan bayangan hitam bergerak sendiri di antara pohon dan rumah. Ya Allah, ini bukan manusia biasa, Tono berbisik, menatap Budi. Jangan bergerak, jangan lihat ke arahnya. Budi gemetar, keringat dingin menetes di wajahnya. Tiba-tiba terdengar jeritan dari rumah Pak Slamet, yang sebelumnya menjadi target pertama Ratna. Suara itu menembus seluruh desa, membuat orang-orang yang menutup pintu dan jendela gemetar. Beberapa yang nekat keluar rumah langsung berlari ketakutan ketika bayangan merah mendekat dengan cepat. Ratna melangkah maju, setiap langkahnya terdengar jelas meski jalanan dipenuhi kabut. Ia mengangkat tangan, dan bayangan-bayangan menyeramkan meluncur ke arah beberapa penduduk yang berani melawan. Suara jeritan bercampur dengan bisikan dendam, membentuk melodi horor yang menusuk telinga. Di rumah Pak Hadi, cahaya lilin bergetar hebat. Pak Hadi menatap jendela, dan melihat bayangan Ratna melintas di halaman. Tubuhnya gemetar, dan ia merasakan hawa dingin menusuk tulang. Astagfirullah, dia datang, gumamnya, suaranya gemetar. Sementara itu, di jalan utama desa, Ratna mulai menargetkan pejabat desa lain yang dulu terlibat dalam penganiayaan keluarganya. Pak Slamet sudah pingsan di lantai rumahnya, sementara Ratna mengirimkan bayangan-bayangan merah ke rumah Pak Hadi dan beberapa rumah lain. Cahaya lilin di rumah-rumah itu bergerak sendiri, bayangan menari, dan suara-suara tangisan terdengar dari setiap sudut. Budi dan Tono mencoba lari, namun kabut merah seakan menahan langkah mereka. Bayangan menyeramkan muncul di depan, di belakang, dan di sisi mereka. Setiap kali mereka mencoba berlari, langkah terasa berat, napas sesak, seolah tercekik oleh kekuatan yang tak terlihat. Di tengah desa, seorang ibu menangis sambil memeluk anaknya. Ya Allah, lindungi kami, jangan biarkan dia datang ke sini. Doa itu terdengar putus-putus karena suara tangisan dan jeritan yang bercampur. Ratna berdiri di tengah halaman desa, wajahnya pucat namun memancarkan aura mematikan. Ia menutup mata, membuka buku hitamnya, dan membaca mantra lembut namun penuh dendam. Cahaya merah menyebar ke seluruh desa, dan rumah-rumah seakan hidup sendiri. Pintu bergerak, jendela terbuka dan menutup sendiri, bayangan melompat dari dinding ke dinding. Beberapa warga yang nekat melawan langsung hilang dari pandangan. Mereka seperti tersedot ke kabut merah, meninggalkan jeritan yang perlahan memudar. Penduduk yang melihat gemetar hebat, merasa tak berdaya menghadapi teror Ratna. Di halaman rumah tua Ratna, cahaya lilin semakin terang, bayangan semakin nyata, dan suara tangisan terdengar mengisi seluruh desa. Ratna membuka mata, menatap bulan yang pucat, dan tersenyum tipis. Mereka harus merasakan, semua yang aku rasakan, semua yang telah hilang, bisiknya lembut namun menusuk hati. Pak Hadi, yang masih bersembunyi di rumahnya, mencoba menenangkan diri. Ini dendam yang hidup, tidak bisa dihentikan, hanya bisa berdoa. Di sisi lain, Ibu Sari, yang sebelumnya mengetahui rahasia kelam keluarga Ratna, berusaha menenangkan penduduk yang ketakutan.
Ia memimpin doa bersama di tengah desa, berharap kekuatan spiritual bisa menahan dendam Ratna. Namun kabut merah menembus doa mereka, menimbulkan hawa dingin yang menusuk hati dan tulang. Suara tangisan terdengar semakin keras, bercampur jeritan dan bisikan. Budi dan Tono, yang masih terjebak, merasakan tubuh mereka hampir lumpuh. Mereka menunduk, menutup telinga, berharap semuanya segera berakhir. Ratna melangkah pelan ke tengah desa, aura merah menyelimuti tubuhnya sepenuhnya. Penduduk berteriak ketakutan, dan beberapa orang hilang tanpa jejak, seolah tersedot ke dimensi lain oleh kekuatan dendam yang ia bawa. Di puncak teror itu, desa Sukamaju tidak lagi damai. Lampu padam, bayangan menari liar, suara jeritan terdengar di mana-mana, dan banyak penduduk yang hilang atau pingsan karena ketakutan. Ratna berdiri di tengah desa, wajahnya pucat, mata memancarkan dendam, dan senyum tipisnya menandai bahwa malam itu menjadi babak teror yang tidak akan terlupakan. Sambil menatap desa yang hancur oleh ketakutannya, Ratna berbisik pada dirinya sendiri. Ini baru permulaan, besok, mereka yang masih hidup akan merasakan lebih. Dan kabut merah terus menyelimuti desa, menandai bahwa puncak teror Ratna telah dimulai, meninggalkan trauma yang mendalam bagi setiap penduduk yang melihatnya. Setelah malam penuh teror yang mengubah desa Sukamaju menjadi medan ketakutan, pagi akhirnya menyingsing dengan cahaya yang lembut. Namun desa tidak lagi sama. Kabut merah yang menelan desa malam sebelumnya perlahan menghilang, meninggalkan udara dingin dan aroma tanah basah bercampur debu. Rumah-rumah tampak hancur ringan, beberapa jendela pecah, dan bekas-bekas bayangan merah masih menempel di dinding. Penduduk keluar dari rumah masing-masing dengan hati-hati, ragu-ragu, menatap sisa kehancuran dan merasakan trauma yang mendalam. Beberapa orang menangis, beberapa menunduk, dan beberapa hanya diam mematung, mencoba menerima kenyataan bahwa malam itu adalah peringatan keras bagi mereka semua. Di halaman desa, Ibu Sari berdiri di tengah kerumunan penduduk. Wajahnya lesu, namun matanya penuh kesadaran dan tekad. Ia mengangkat tangan, mencoba menenangkan semua orang. Dengar, semuanya. Ratna, dia sudah pergi. Kita tidak tahu kemana, tapi yang jelas, dendamnya telah selesai, ucapnya pelan namun jelas. Penduduk menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Budi dan Tono, yang semalam terjebak dalam kabut merah, masih gemetar. Mereka berlutut di tanah, menahan napas, dan menatap desa yang kini sunyi. Ya Allah, aku tidak percaya, semua itu nyata, Tono menggumam. Benar, kita harus belajar, jangan pernah menyakiti orang lain, kata Budi sambil menunduk. Di rumah tua Ratna, sekarang kosong. Pintu terbuka lebar, lilin dan buku hitam yang semalam digunakan Ratna untuk membalas dendam sudah tidak ada. Hanya sisa debu dan aroma kayu terbakar ringan yang menempel. Tidak ada jejak Ratna. Penduduk yang berani mendekat merasa hawa dingin seakan menyelimuti tubuh mereka, namun tidak ada bayangan atau bisikan lagi. Ratna lenyap tanpa jejak, seolah menyatu dengan malam yang ia tinggalkan. Pak Slamet, yang menjadi target pertama Ratna, duduk termenung di rumahnya yang rusak. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar, dan air mata menetes. Ia menundukkan kepala, menyadari kesalahannya masa lalu. Ya Allah, aku menyesal, aku telah menyakiti keluarga Ratna, aku tidak pantas hidup, gumamnya lirih. Namun kini, ia juga sadar bahwa dendam Ratna sudah selesai, dan satu-satunya cara untuk menebus kesalahan adalah dengan berubah dan menebar kebaikan. Di jalan desa, penduduk mulai saling menatap, perlahan berbicara. Trauma malam sebelumnya masih terasa berat, namun mereka mulai menyadari pelajaran penting dari kejadian itu. Ibu Sari benar, kita harus belajar menghormati kehidupan orang lain. Tidak boleh menyakiti, tidak boleh korupsi atau menindas sesama, ujar seorang warga muda. Benar. Ratna datang bukan untuk membunuh sembarangan, dia datang untuk menunjukkan akibat dari kejahatan kita terhadap orang lain. Jawab seorang ibu sambil menatap anaknya. Beberapa anak yang sempat menyaksikan kabut merah dan bayangan Ratna, kini duduk di pelukan orang tua mereka, menangis pelan. Mereka belajar pelajaran pertama tentang rasa takut,
dendam, dan keadilan. Di tepi sungai desa, Ibu Sari memandang ke arah rumah tua Ratna yang kosong. Ia menarik napas panjang, menatap matahari yang mulai naik di ufuk timur. Ratna, semoga kau tenang dimanapun kau berada. Semoga dendammu menjadi pengingat bagi kami semua, agar tidak pernah menyakiti orang lain lagi, bisiknya. Angin pagi berhembus lembut, seolah membawa pesan Ratna yang terakhir. Penduduk desa mulai memperbaiki rumah mereka, namun dengan hati-hati, penuh rasa hormat dan takut. Mereka membangun kembali desa, namun trauma masih membekas di pikiran setiap orang. Mereka tidak lagi bisa menganggap enteng kebaikan dan kejahatan, menyadari bahwa tindakan mereka memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Pak Hadi, yang sempat mengetahui rahasia kelam keluarga Ratna, berbisik pada penduduk. Kita semua harus mengingat malam itu, jangan sampai dendam dan keserakahan menguasai hati kita. Hormati sesama, dan jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Malam-malam berikutnya, desa kembali tenang. Tidak ada bisikan misterius, tidak ada kabut merah, dan rumah-rumah mulai menyala dengan cahaya lampu yang lembut. Namun, bayangan dendam Ratna tetap hidup di hati setiap orang sebagai pelajaran yang tak ternilai. Ibu Sari berjalan di jalan desa, menatap anak-anak yang bermain pelan, tersenyum hangat. Kita akan selalu ingat, jangan pernah menyakiti orang lain. Kehidupan itu berharga, dan dendam itu nyata. Hormati sesama, karena balas dendam bisa datang kapan saja, dan kita tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi targetnya. Di sisi lain, kabut tipis malam sebelumnya masih terlihat di kejauhan, samar, namun tanpa Ratna. Seolah ia menghilang setelah misinya selesai, meninggalkan desa yang selamat namun belajar keras tentang rasa hormat, keadilan, dan pentingnya menjaga hati agar tidak menyakiti orang lain. Penduduk desa, meskipun trauma, kini hidup lebih berhati-hati dan saling menghormati. Mereka menyadari bahwa balas dendam Ratna adalah peringatan, sebuah pelajaran hidup yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan meskipun Ratna hilang, namanya dan kisahnya tetap terpatri di hati setiap orang di desa Sukamaju, sebagai pengingat bahwa kejahatan dan penindasan memiliki konsekuensi yang tak terhindarkan. Dan dengan perlahan, desa mulai tenang, pagi berubah menjadi siang yang cerah, burung-burung berkicau, dan kehidupan kembali berjalan. Meski trauma tetap menjadi bagian dari sejarah yang mengajarkan mereka untuk selalu menghormati sesama. Terima kasih telah menonton, sahabat Oji 2. Silahkan like, share, subscribe dan tulis di kolom komentar asal kalian semoga terjalin silaturahmi, saling mendoakan. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat untuk selalu berhati-hati dan menghormati orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.